3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 3 perilaku konsumen kelas B. Hari ini kita akan membahas tentang consumer behavior, buying, having, and being. Di chapter 4 yaitu learning and memory. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Robi Hakiki, NRP 145, Nelvi NRP 17, Amanullah Baiki NRP 18, Iswatun Hasanah NRP 28, Tasya Sifa NRP 32, Sulistia NRP 33, Septianti NRP 37, dan saya Tinaskar NRP 39, dan yang terakhir ada Irena NRP 072. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang how do we learn. Bagaimana kita belajar atau proses pembelajaran itu sendiri. Ada dua proses pembelajaran. Yang pertama yaitu belajar intensional atau intentional learning, yaitu belajar dalam arah tujuan, merupakan lawan dari belajar insidental. Nah, yang kedua ada proses pembelajaran belajar insidental, yaitu konsep ini bertentangan dengan anggapan bahwa belajar itu selalu terarah dan bertujuan. Nah, dalam bahasa singkatnya, belajar intensional itu adalah dengan niat kita ingin belajar sesuatu. Sedangkan belajar insidental adalah belajar yang tidak disertai dengan niat untuk mempelajari sesuatu. Jadi kita belajar suatu topik itu secara tidak sengaja. Nah, belajar disebut insidental bila tidak ada instruksi atau petunjuk yang diberikan pada individu mengenai materi belajar yang akan diujikan kelak. Next. Selanjutnya adalah teori belajar. Ada dua teori belajar. Yang pertama, teori perilaku, dan yang kedua adalah teori kognitif. Teori perilaku sendiri didasarkan pada premis bahwa pembelajaran terjadi sebagai hasil dari tanggapan diamati terhadap rangsangan eksternal. Sedangkan teori kognitif adalah rangsangan dari internal. Jadi, berasal dari kebutuhan kita sendiri, keingintahuan kita sendiri. Jika teori perilaku itu dipengaruhi oleh keadaan di sekitar, di luar kita, atau di lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Next. Nah, yang selanjutnya ada tipe-tipe teori perilaku belajar. Next. Yang pertama ada classical conditioning. Apa sih classical conditioning itu? Sebuah teori perilaku belajar yang menurut stimulus dipasangkan dengan stimulus lain yang memunculkan respon yang dikenal berfungsi untuk menghasilkan respon yang sama ketika digunakan sendiri. Teori ini ditemukan oleh Ivan Pavlov. Dan yang kedua ada instrumental conditioning. Sebuah teori perilaku belajar berdasarkan proses trial and error, dengan kebiasaan paksa sebagai hasil dari pengalaman positif atau reinforcement yang dihasilkan dari tanggapan atau perilaku tertentu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu tentang stimulus akan dijelaskan oleh saya, Septi. Ada dua jenis stimulus. Yang pertama adalah generalisasi stimulus atau stimulus generalization, yaitu merupakan kecenderungan stimulus yang dikondisikan atau condition stimulus untuk membangkitkan respon yang sama setelah respon yang dikondisikan atau condition response. Lalu yang kedua ada diskriminasi stimulus atau stimulus discrimination yang merupakan kemampuan dalam membedakan antara rangsangan terkondisi dan rangsangan lain yang belum dipasangkan dengan rangsangan tak terkondisi atau unconditioned response. Next. Lalu selanjutnya itu ada marketing application of repetition. Ada 3 exposure dalam komunikasi pemasaran yang dianggap sia-sia, yaitu yang pertama adalah tentang kesadaran produk atau awareness of product, yang kedua adalah menunjukkan relevansi dengan konsumen, yang ketiga adalah mengingatkan akan manfaat dari produk. Pendekatan-pendekatan tersebut perlu dilakukan secara berulang atau repetition agar tidak terjadi secara sia-sia untuk memastikan bahwa konsumen benar-benar tahu dan juga terpengaruh. Namun pengulangan pengiklanan tersebut juga dianggap efektif apabila pengiklanan tersebut ditempatkan pada situs yang memuat konten yang relevan dengan produk yang dilakukan, seperti website yang relevan dengan produk yang ingin dipasarkan.
Next. Lalu selanjutnya yaitu strategi pemasaran berdasarkan generalisasi stimulus. Yaitu yang pertama ada family branding yang merupakan strategi pemasaran dengan memanfaatkan reputasi nama perusahaan. Yang kedua adalah product line extension yang merupakan strategi di mana pasar menambahkan produk yang berkaitan dengan merek atau brand yang sudah mapan atau yang sudah terkenal sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah licensing, merupakan strategi di mana suatu perusahaan menyewa menggunakan nama yang sudah terkenal pada produk lain. Lalu yang terakhir yaitu look-alike packaging atau pengemasan yang mirip. Strategi ini merupakan strategi di mana desain kemasan yang khas dimiripkan, diciptakan dengan asosiasi yang kuat dengan suatu merek tertentu. Next. Selanjutnya yaitu pengondisian instrumental, di mana pengondisian instrumental terjadi ketika kita belajar untuk melakukan perilaku yang menghasilkan hal positif dan menghindari perilaku yang menghasilkan hal negatif. Jadi di pengondisian instrumental itu ada 3, yaitu penguatan positif, negatif, dan punishment. Penguatan positif adalah ketika lingkungan memberikan penguatan positif dalam bentuk pahala atau hadiah yang dapat memperkuat respon dan kita dapat belajar perilaku yang tepat. Yang kedua yaitu ada penguatan negatif, tidak hanya penguatan positif juga, bantuan negatif juga memperkuat tanggapan sehingga kita belajar perilaku yang tepat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah punishment, di mana hukuman terjadi ketika peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan mengikuti tanggapan. Next. Kemudian ada fixed interval reinforcement, di mana objek menyadari waktu kapan ia akan menerima penguatan positif, sehingga selama jangka waktu dia tidak menerima penguatan positif, respon objek akan berkurang, kemudian meningkatkan lagi ketika mendekati waktu mendapat penguatan positif itu. Kemudian yang kedua yaitu ada variabel interval penguatan, di mana suatu respon diperkuat setelah sejumlah variasi waktu berlalu, karena tidak tahu persis kapan akan terjadi penguatan. Yang ketiga yaitu adalah fixed rational reinforcement, di mana penguatan terjadi hanya setelah sejumlah tanggapan tetap, dan jadwal ini memotivasi Anda untuk terus melakukan perilaku yang sama berulang-ulang. Yang keempat yaitu ada variabel ratio reinforcement, di mana penguatan positif yang diberikan setelah respon muncul beberapa kali, tetapi dalam basis yang tidak tetap dan tidak dapat diprediksi. Yang kelima ada aplikasi pemasaran dari prinsip pengkondisian instrumental, yaitu adalah asas-asas dari pengkondisian instrumental bekerja ketika seorang pemasar memberi imbalan atau menghukum konsumen untuk keputusan pembelian. Para pengusaha membentuk perilaku ketika mereka secara bertahap memperkuat tindakan yang diperlukan konsumen. Yang keenam yaitu ada gamification, di mana yang berkembang secara cepat mengubah tindakan-tindakan rutin menjadi pengalaman karena menambah unsur game untuk tugas-tugas yang mungkin membosankan atau rutin. Pada kondisi yang paling mendasar, gamification hanya tentang memberikan imbalan kepada pelanggan untuk mendorong mereka membeli lebih banyak lagi. Next. Selanjutnya yaitu cognitive learning theory, yang menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi proses mental individu untuk melengkapi proses pembelajaran. Proses dari cognitive learning ini melihatkan perhatian, observasi, memori jangka panjang, dan kategorisasi. Di cognitive learning loop ada 3, yaitu yang pertama komprehensif, kedua memori, selanjutnya ada application. Yang selanjutnya yaitu terdapat 2 jenis cognitive learning theory. Yang pertama yaitu social cognitive theory. Teori ini membantu memahami bagaimana seseorang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan melalui observasi. Contohnya yaitu seseorang manajer dalam perusahaan dapat mengajari karyawan bagaimana mereka seharusnya berperilaku saat berinteraksi dan berurusan dengan pelanggan yang tidak sopan. Yang kedua yaitu cognitive behavioral theory. Teori ini mengacu pada proses mental yang melibatkan pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Hal tersebut akan mengarah pada emosi tertentu yang akan mempengaruhi perilaku. Contohnya, karyawan yang menghadapi masalah di lingkungan tertentu dan secara otomatis cenderung memiliki sikap negatif terhadap tugas yang diberikan, dan hasil dari kinerja kemungkinan besarnya akan buruk. Next. Untuk selanjutnya yaitu cognitive learning theory. Yang pertama yaitu tension.
yaitu perhatian konsumen harus diserahkan kepada model, dan model tersebut harus seseorang yang ditiru oleh konsumen. Dan langkah selanjutnya yaitu retention, atau konsumen harus mengingat apa yang dikatakan atau dilakukan model tersebut. Yang selanjutnya yaitu production process, yaitu di mana konsumen harus mengubah informasi menjadi sebuah tindakan. Yang langkah selanjutnya yaitu motivation, yaitu harus termotivasi untuk melakukan tindakan tersebut. Yang keempat yaitu menjadikannya sebuah observational learning, yaitu di mana konsumen sudah melakukan apa yang ditirukan oleh model tersebut. Next. Oke, selanjutnya, how do we learn to be consumers? Bagaimana cara kita belajar untuk menjadi konsumen? Nah, di sini ada yang namanya consumer socialization. Consumer socialization ini adalah proses di mana konsumen memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk beroperasi di pasar. Jenis consumer socialization yang paling penting adalah sosialisasi ke kaum muda, di mana mereka memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan fungsi mereka sebagai konsumen di pasar. Namun, consumer socialization mungkin juga terjadi untuk orang-orang dewasa. Nah, orang tua akan menunjukkan gaya yang berbeda ketika mereka mensosialisasikan ke anak-anak mereka. Yakni yang pertama ada authoritarian. Authoritarian ini adalah orang tua membatasi, jadi mereka tidak terlibat secara emosional dan tidak memiliki hubungan yang ramah dengan anak. Yang kedua ada neglecting, yakni orang tua memberi kebebasan untuk anak-anak mereka dan tidak terlalu mengontrol apa yang dilakukan. Dan yang ketiga ada indulgent, orang tua lebih banyak berkomunikasi dengan anak-anak mereka tentang hal-hal yang berhubungan dengan konsumsi dan tidak terlalu membatasi. Anak-anak belajar tentang konsumsi saat melihat perilaku orang tua mereka dan meniru mereka. Orang tua memberikan pengaruh preferensi produk yang membantu menciptakan loyalitas merek pada anak pula. Ya, selanjutnya cognitive development. Ya, cognitive development sendiri kemampuan seorang anak untuk membuat keputusan konsumen, atau ya bisa dibilang seorang anak yang bisa memikirkan bahwa bisa membuat keputusan matang seperti orang dewasa. Nah, di sini ada 3, ya terbatas, di mana masih di bawah 6 tahun, anak itu masih tidak bisa menerima keputusan dan sebagainya, dan di saat umur 6 sampai 12 tahun, mereka hanya bisa menerima perintah dengan tapi bisa melaksanakannya. Dan sedangkan umur lebih dari 12 tahun, dia bisa membuat keputusan sendiri dan bisa melakukannya dengan lebih baik. Next. Ya, ini adalah stage-nya, stage-nya dari anak 6 sampai 8 tahun ya. Yang stage pertama observasi, 2 making request, 3 making selection, stage 4 making assisted purchases, dan stage 5 making independent purchases. Next. Our brains process information about brains to retain them in memory. Next. Ya, jadi di sini mau membahas tentang memori. Memori adalah sebuah proses memperoleh informasi dan menyimpan itu dari waktu ke waktu, sehingga akan tersedia saat kita membutuhkannya. Nah, di sini ada beberapa tahap memori, penyimpanan memori. Yang pertama adalah tahap encoding, di mana informasi masuk cara yang akan dikenali oleh sistem. Yang kedua pada tahap penyimpanan, dengan mengintegrasikan pengetahuan ini dengan apa yang sudah ada di memori dan menyimpan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga tahap pengambilan, jadi kayak istilahnya kalau di komputer itu ingin mengaksesnya. Yang 4 ingatan episodik yang berhubungan dengan peristiwa secara relevan atau secara pribadi. Yang kelima narasi, deskripsi produk atau yang ditulis, kayak ditulis menyampaikannya dengan sebuah tulisan atau gimana. Yang keenam model aktivasi memori yang
telah diaktifkan gitu, kayak dilakukan. Next. Nah, ini ada macam-macam memori, yaitu sensory memory, short term memory, long term memory, attention. Enggak, ada 3 jenis dengan dengan 2 cara, yaitu attention dan elaborative rehearsal. Next. Nah, seperti ini jaringan asosiatif yang yang seperti ingatan yang kita pakai di saat kita melakukan pengaktifan memori. Nah, ini salah satu contohnya bagaimana seseorang bisa mengingat parfum. Itu 2. Yang pertama kayak dia mengingat Cologne, yaitu salah satu brand parfum atau toilet water, terus mencabang, sehingga hal itu menjadi ingatan yang kuat dan memori yang baru di setiap tahapannya. Dan hal itu mempengaruhi cara individu mengingat suatu barang atau produk. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan Mas Bobi. Ya, spreading activation. Spreading activation ini proses aktivasi penyebaran ini mungkin untuk berpindah-pindah antara tingkat makna. Cara kita menyimpan sepotong informasi dalam memori bergantung pada jenis makna yang awalnya kita berikan padanya. Jenis makna ini pada gilirannya akan menentukan bagaimana dan kapan sesuatu mengaktifkan makna tersebut. Dengan demikian kita bisa menyimpan memori tersebut. Contoh produknya adalah X, produk parfum yang sekarang ini terkenal dalam spreading activation. Bagaimana sih seorang manusia itu mengingatnya? Jadi produk X ini memiliki merek spesifik. Memori disimpan dalam istilah claim, yaitu merek. Yaitu di saat iklan produk X ini ada tulisannya maco. Dan khusus iklan, memori disimpan dalam istilah media konten iklan, pria bertampang maco menggunakan produk tersebut. Dan identifikasi merek disimpan istilah itu AX. Dan kategori produk, memori disimpan berdasarkan cara kerja atau di mana itu harus digunakan sebotol X berada di lemari obat pria. Jadi pengaruh-pengaruh spreading activation ini yang mempengaruhi ingatan manusia dalam membeli produk X. Next. Yang selanjutnya yaitu level of knowledge. Yang pertama ada skema. Skema adalah kerangka kerja kognitif yang dikembangkan melalui pengalaman. Untuk memahami perilaku setiap konsumen, perlu dibuat skema kegiatan yang menunjukkan seberapa cocok konsumen tersebut dengan target yang diinginkan. Dengan demikian akan ditemui sebuah efisiensi. Yang kedua, yaitu salah satu jenis skema yang sangat relevan dengan perilaku konsumen adalah script, yaitu urutan peristiwa yang diharapkan seseorang untuk terjadi. Kemudian, sebagai konsumen, kita belajar pelayanan script yang memandu perilaku kita dalam pengaturan komersial. Seorang konsumen cenderung mengharapkan kejadian yang mereka alami harus sesuai dengan skrip mereka. Ketika kejadian tidak sesuai dengan skrip mereka, maka mereka akan cenderung menolak karena mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Next. Yang selanjutnya ada reserving memories. Seorang konsumen akan cenderung mengingat sebuah brand atau merek produk yang memberikan pesan yang menarik pada awal peluncurannya. Beberapa bukti menunjukkan bahwa lebih mudah mengambil informasi tentang merek pionir atau merek pertama yang masuk ke pasar dari ingatan para konsumen karena cenderung memiliki bentuk pemasaran yang berbeda daripada merek pengikut. Selain itu, iklan merupakan hal yang paling berpengaruh terhadap pemasaran sebuah produk dan mempengaruhi bagaimana konsumen dapat mengingat brand produk tersebut. Iklan yang terlalu sering ditampilkan cenderung semakin tidak menarik konsumen daripada iklan yang ditampilkan sesekali namun dengan dikemas dengan baik dan pesan yang disampaikan mudah diingat oleh konsumen. Next. Selanjutnya ada forgetting. Yang pertama ada
dependent retrieval. Ketika sebuah iklan ditayangkan perlu menyesuaikan dengan hal yang dirasakan atau tren yang ada di masyarakat saat ini, namun harus tetap berkaitan. Misal iklan kosmetik yang disesuaikan dengan tren K-pop saat ini. Yang kedua adalah familiarity and recall. Sebuah produk perlu untuk memperhatikan nama brand dan bentuk pemasaran mereka. Sebisa mungkin nama brand mudah diingat dan tidak terasa asing bagi konsumen, walaupun disebutkan berkali-kali. Begitu juga dengan pemasaran perlu untuk membuat nama brand terus diingat oleh konsumen. Yang ketiga ada salience and recall. Sebuah iklan perlu untuk dibuat seperti memberikan kejutan kepada konsumen. Iklan yang berbeda dan dikemas dengan hal yang baru dan tidak pernah ada sebelumnya atau tidak pernah dialami oleh konsumen akan cenderung mudah diingat oleh konsumen, sehingga produk juga akan lebih diingat. Yang keempat ada konteks melihat. Visualisasi yang menarik dari sebuah iklan menjadikan konsumen lebih cenderung menikmati dan tertarik untuk membeli produk yang diiklankan. Yang terakhir ada isyarat gambar versus verbal. Sebuah produk perlu dibuat dengan gambar yang menarik dan berhubungan dengan penjelasan yang ada pada kemasan. Sebaiknya juga tidak menimbulkan makna yang berbeda oleh setiap konsumen yang mendefinisikan gambar dan verbal pada sebuah produk tersebut. Next. Nah, bagaimana kita mengimprove memori untuk marketing stimuli? Yang pertama, bagaimana cara mengimprove brand recognition? Nah, kita bisa sering membagikan konten, berinteraksi, dan terlibat aktif dengan konsumen, berpartisipasi dalam suatu event, dan membentuk komunitas dengan konsumen. Yang kedua, bagaimana kita mengimprove brand recall, yaitu dengan naratif marketing, remarketing, dan melakukan optimasi SEO. Next. Problems with measuring memory for marketing stimuli. Nah, ada beberapa masalah dalam pengukuran memori untuk marketing stimuli, yaitu diantaranya respon bias, yaitu respon pelanggan yang tidak sesuai kenyataan. Kemudian memory lapse, yaitu penyimpangan memori suatu produk, omitting facts, menghilangkan fakta, averaging, menganggap suatu produk sama dengan yang lain, telescoping, yaitu salah mengingat suatu produk yang muncul dalam periode waktu yang singkat, dan yang terakhir, illusion of truth effect, yaitu kecenderungan konsumen untuk mempercayai informasi produk yang salah sebagai suatu kebenaran. Next. Nah, the marketing power of nostalgia. Nostalgia menggambarkan bittersweet emotions yang muncul saat kita melihat masa lalu, bersama baik kesedihan maupun kerinduan. Sebuah penelitian melaporkan bahwa orang yang diminta untuk memikirkan masa lalu bersedia membayar lebih untuk produk tersebut daripada mereka yang diminta untuk memikirkan kenangan baru atau masa depan. Pengalaman kita sebelumnya juga membantu menentukan apa yang kita sukai hari ini. Peneliti konsumen menciptakan nostalgia index yang mengukur critical age selama preferensi kita terbentuk dan bertahan seiring waktu. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3, perilaku konsumen kelas B. Terima kasih.